SCP adalah singkatan dari Secure Content Protect. SCP Foundation merupakan salah satu organisasi pemerintah yang melakukan sebuah pengujian terhadap salah satu eksperimen yang sengaja diciptakan maupun yang ditemukan oleh pihak SCP itu sendiri. Lokasi organisasi ini bahkan tidak diketahui di mana, namun desas-desusnya mereka adalah bagian dari unit terpilih yang bekerja di Area 51. Hingga sejauh ini, organisasi tersebut mengklaim telah menemukan 5.000 makhluk FCP. Meski banyak orang yang menganggap FCP ini adalah bualan semata dan menganggap bahwa SCP hanyalah sebuah cerita fiksi dari seseorang, namun banyak penggemar SCP yang terus mencari informasi terkait keberadaannya maupun cerita seram di balik makhluk SCP itu sendiri. Berikut ini adalah 10 makhluk SCP paling seram dan dipercaya hidup berdampingan dengan manusia. SCP-096. Makhluk ini punya wujud seperti manusia, namun dengan tubuh tinggi menjulang sekitar 2,5 meter, dengan tubuh kurus kering rontang, hampir mirip dengan Slenderman. Sekilas, makhluk ini seperti tak punya otot di tubuhnya. Ia seperti alien yang tampak sedikit lebih manusiawi tanpa gigi yang tajam atau senjata menakutkan lainnya. Hal paling mengerikan, makhluk ini mampu membuka mulutnya 4 kali lipat lebih lebar ketimbang manusia dewasa pada umumnya. Lalu apabila ada manusia yang berani menatap wajahnya selama beberapa waktu, makhluk ini akan mengeluarkan jeritan mengerikan yang bahkan mampu memecahkan gendang telinga. SCP-173. Makhluk ini tampak seperti manusia yang telah dikuliti dan darahnya dibersihkan secara merata. Ia juga punya kepala berukuran besar dengan struktur yang tak karuan. Mulut, mata atau organ pernafasannya tak jelas berada di mana. Awalnya patung ini diciptakan sebagai hadiah untuk SCP Foundation. Entah dengan alasan apa, sang pengirim mengirim ini kepada organisasi SCP Foundation. Awalnya patung ini terlihat sama saja layaknya patung-patung biasa, akan tetapi mulai muncul beberapa keanehan setelah menerima patung ini. Salah satunya adalah beberapa ahli peneliti mengaku mendengar suara dari dalam patung ini yang terdengar tidak masuk akal. Selain itu, hal aneh yang paling mencolok dari patung ini adalah patung ini mampu bergerak, berpindah dengan sangat cepat dalam sekejap mata. SCP-049. SCP-049 atau yang biasa disebut dengan Dr. Blake adalah seorang pria yang berasal dari London, Inggris. Dia merupakan mantan seorang dokter spesialis penyakit cacar pada tahun 1980, namun kabarnya dia juga ahli dalam mengobati penyakit lain, sebelum akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Dia tidak mampu membedakan apakah itu mimpi atau kenangan masa lalu yang bersumber dalam otaknya, sehingga menciptakan ilusi traumatik pada dirinya. Karena kegilaannya itu, dia sampai melakukan tindakan gila dengan mencangkok tengkorak burung pelikan agar dapat menyatu dengan wajahnya secara permanen. Lantas melakukan eksperimen dengan melapisi tubuh pasien dengan cairan khusus yang masih dirahasiakan, yang membuat sebuah sentakan pada sel-sel dalam tubuh korban, sehingga menjadi zat baru yang bersifat homogen. Akibat tindakan gilanya, Dr. Blake tertangkap oleh badan SCP Foundation dan ditahan di ruangan yang terbuat dengan baja dan dinamai dengan SCP-049. SCP-610. Kalau yang satu ini mungkin adalah makhluk paling menjijikan yang pernah ada. Lihat saja bentuknya yang seperti manusia berwujud lendir padat. Namun justru disitulah keunggulannya. Semakin ia menjijikan, semakin ia tampak menakutkan. Secara harfiah, mereka adalah makhluk asli neraka. Mereka seperti vampir yang tak kuat sinar matahari dan hanya mampu keluar di malam hari. Pernah ada laporan yang datang dari pemerintahan Rusia melalui sebuah sumber yang tak bisa diungkapkan. Dalam laporan tersebut, dinyatakan beberapa petani menghilang dari wilayah itu. Pihak pemerintah pun mengerahkan beberapa unit khusus baik dari polisi maupun militer untuk mencari orang-orang hilang ini. Ternyata makhluk inilah yang dipercaya bertanggung jawab. Mereka diduga telah memakan para petani malang tersebut lantaran diketahui mampu menelan manusia secara utuh hanya dalam hitungan jam. SCP-169. Dari berbagai dokumen yang ada soal SCP-169 atau yang juga disebut dengan Leviathan ini, di sana diketahui jika ukuran makhluk ini sungguh luar biasa besar. Makhluk ini memiliki bentang tubuh yang sangat besar, yakni sekitar 8.000 kilometer. Berdasarkan analisa, SCP-169 berbentuk seperti lobster. Namun hampir tak ada data lain yang membahas lebih dalam soal SCP-169, bagaimana dia hidup, kebiasaan, mangsa, reproduksi, koloni, dan lainnya. Karena bentuknya yang sangat besar, dia hanya bisa tinggal di lautan yang luas. Dan terakhir, diketahui makhluk ini tengah berada di Samudra Atlantik. Usia makhluk ini juga diperkirakan berasal dari awal-awal kehidupan pertama di bumi, dari peradaban dinosaurus era Prakambrium. SCP-957.
Sosok SCP-1 ini adalah entitas humanoid. Konon sosok mengerikan dengan penuh luka bakar ini disimpan di sebuah tempat penelitian Amerika Serikat yang tempatnya sangat dirahasiakan oleh organisasi. Sosok SCP-957 ini memiliki tinggi mencapai 2 meter lebih, memang di atas rata-rata manusia normal, juga memiliki berat badan 75 kg. Sosok humanoid SCP ini tidak pernah tidur dan juga tidak pernah makan apapun. Ia berbicara dalam bahasa aneh yang tidak dikenal, sehingga membuat ilmuwan yang memeriksa makhluk ini kebingungan karena tidak memahami bahasanya. Ia suka menyendiri. Konon menurut peneliti, SCP-957 ini adalah sosok manusia yang mengalami penyakit mengerikan, di mana ia mulai merasakan kehilangan penglihatan hingga kehilangan memori otak dan perlahan menggerogoti kehidupannya. SCP-872. SCP-872 adalah nama kode untuk sebuah orang-orangan sawah yang disebut dengan The Treat Farmer. SCP ini merupakan orang-orangan sawah yang dilengkapi mantel compang-camping dan topi dengan tinggi 3 meter serta lebar lebih panjang 10 cm dari tingginya. SCP ini terbuat dari kayu pinus dengan serpihan yang belum diketahui jenis serta asalnya. Ketika hewan ternak seperti ayam, kambing, domba, sapi, dan sebagainya berada di sekitar benda ini dalam jarak 1,5 km, maka akan terjadi hal-hal yang aneh pada binatang tersebut, seperti binatang akan dipengaruhi oleh orang-orangan sawah ini, sehingga akan menyerang dan sangat memusuhi manusia di dekatnya. Binatang-binatang ternak yang dipengaruhi akan menyerang siapapun yang mendekati mereka. Selain itu, serangan binatang tersebut sangat berbeda dari serangan binatang sejenisnya, yakni sangat akurat dan efisien. SCP-087. SCP-087 merupakan tangga yang menuju ke bawah, terus ke bawah, dan mungkin tidak ada ujungnya. Pihak organisasi sudah mengirim beberapa orang masuk beberapa kali, namun ujungnya tidak pernah terlihat. Di dalam area SCP-087 terdapat satu wujud tidak diketahui yang dinamakan SCP-0871 yang dapat membuat suara tangisan anak kecil. Dia akan mengikuti siapapun yang berada di area SCP-087 dan mengetuk pintu menuju SCP-087. Sifat asli dari SCP-0871 ini tidak diketahui, namun ada kemungkinan dia membunuh manusia dengan beberapa cara. SCP-706. SCP-706 adalah perempuan Eropa Amerika dalam usia remaja yang diidentifikasi sebagai boneka hidup yang menyeramkan. Usianya diperkirakan sekitar 12 tahun. Selama ini, SCP-706 mengikuti pendidikan homeschooling selama hidupnya, sehingga jarang terlihat di luar ruangan, terlebih oleh tetangganya. Secara fisiologis, SCP-706 terlihat normal, tapi ia memiliki pengecualian suhu tubuh, di mana rata-rata temperaturnya adalah 38,5 derajat Celcius, dan seluruh epidermisnya terbuat dari porselen, dengan pengecualian pada daerah kecil di sekitar sendinya. SCP-706 saat ini berada di bawah prosedur pengawasan, agar subjek tidak melakukan bunuh diri, dan harus dikendalikan setiap saat, kecuali ketika menjalani pengujian. SCP-706 harus diberikan sesi terapi setiap hari, sampai pemberitahuan lebih lanjut. SCP-682. Di antara semua makhluk rekaan yang ada dalam daftar ini, monster yang punya kode SCP-682 ini adalah yang paling seram. Makhluk besar yang menyerupai reptil ini, selain punya rupa yang sangat mengerikan, juga punya seperangkat kemampuan yang sangat keren. Ia punya refleks, kekuatan, dan kecepatan yang begitu tinggi. Hasrat membunuhnya dikombinasikan dengan tingkat intelijensi yang tinggi, lalu kulitnya yang dapat berganti wujud, atau susunan sesuai material yang ia konsumsi. Semisal, jika ia memakan baja, tubuhnya pun akan mengeras seperti baja. Monster ini mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Ia juga punya kemampuan regenerasi sebesar 90%. Konon, meski nyaris semua tubuhnya hancur, ia masih bisa hidup kembali. Kadal raksasa ini berada dalam posisi puncak, makhluk yang paling ingin dimusnahkan oleh organisasi ini.